itu ya. Saya ini kan bisa dibilang ngerti, bisa dibilang pinter, bisa dibilang sakti kata orang. Pas kebetulan si sundel bolong itu keluar ya sekitar jam 11 malam. Terus si kakek itu ngomong, "Neng, gimana kalau saya kamu bikin anak angkat, gimana? Mau enggak?" Namanya setan ya, namanya sundel bolong kan itu nggak nyaut tapi ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan cerita, bisa dikatakan itu sih terserah pendapat aja lah ya. Kita akan cerita sebuah tanggal 1 Suro sekitar tahun 50-an. Ada di suatu daerah disebut daerah pegunungan, daerah pinggiran. Ada sekeluarga, dia hidupnya di hutan. Hidupnya berdua nenek-nenek sama kakek-kakek. Dia itu hidup di hutan itu udah puluhan tahun, ya bisa dibilang manusia hutan lah. Dia nggak pernah ketemu sama tetangga, sama orang, sama siapa, nggak pernah. Itu si nenek sama si kakek itu selalu itu berdua hidup di hutan. Cari makannya sehari-hari, buat makannya ya kan singkong, ya ubi, ya apa aja ya pohon-pohonan yang ada di gunung. Itu orang itu tuh suami istri tuh hidupnya runtut raut. Gak pernah bertengkar, gak pernah percaya, gak pernah apa-apa tuh. Jadi itu dua orang itu hidupnya tuh nyaman, adem, tentrem. Tapi itu orang itu tuh jadi gimana ya, ya bisa dibilang orang sakti juga sih. Dia hidupnya tuh berdua terus. Lama kelamaan mungkin situ orang itu berdua itu mungkin udah jenuh, udah gimana. Terus si istrinya itu ngomong sama si kakek itu, kayak gimana ya, kita ini hidup udah tua, rumah tangga udah puluhan tahun, nggak punya anak, jauh saudara, jauh siapa-siapa. Kata suaminya itu, ya sabar aja nek, mungkin suatu saat insya Allah bakal punya anak, insya Allah. Anak dari mana kek? Kan nenek udah tua, nggak mungkin punya anak. Ya namanya Allah nek, nggak bisa apa ya, namanya Allah itu ya, kalau udah dipercaya sama Allah bisa aja gitu, kata si kakek itu. Tapi kan ini udah tua, gimana kalau bener niat punya anak sih zaman dulu aja, waktu zaman masih muda, kata si nenek. Kata si kakek, nggak begitu nek, ya namanya kalau udah kita dipercaya sama Allah, udah kita dipercaya, suatu saat yakin bakal punya anak, entah anak siapa nggak tahu, itu hanya rahasia Allah. Lama hari, minggu, bulan, tahun, orang berdua itu makin lama tuh makin tua. Waktu itu tuh bulan purnama, terang bulan purnama. Emang di situ tuh ya si nenek itu sering ngeliat ada sundel bolong. Ada sundel bolong tuh sih. Jadi si sundel bolong itu ke gubuk itu selalu datang, ya bisa dibilang tiap malam lah selalu datang. Tapi nggak mengganggu si sundel bolong itu, enggak.
nggak mengganggu. Paling kalau paling di pepohonan cuma ngeliat aja ke pintu si nenek itu, ke rumah gubuk itu selalu ngeliat. Begitu si kakek itu keluar turun, pas ngeliat ada sundel bolong di atas. Aduh, kamu lagi apa di situ, Neng? Ya namanya setan, sundel bolong itu nggak nyaut, enggak, malah ketawa kabur. Itu selalu begitu situ. Jadi si kakek itu dia punya pikiran, wah ini kata si kakek itu ya, saya ini kan bisa dibilang ngerti, bisa dibilang pinter, bisa dibilang sakti, kata orang. Pas malam Jumat Kliwon 1 Suro waktu itu tuh, pas kebetulan si sundel bolong itu keluar ya sekitar jam 11 malam, keluar terus mendekati si gubuk si nenek itu, yang si kakek itu mendekati. Terus si kakek itu mendekat, terus si kakek itu ngomong, Neng, gimana kalau saya kamu bikin anak angkat, gimana, mau enggak? Ya namanya setan, ya namanya sundel bolong kan itu nggak nyaut, tapi ketawa lari itu. Jadi waktu itu tuh, waktu si kakek ngomong begitu sih, ya namanya si sundel bolong itu mendekat. Jadi si kakek itu di situ tuh ada sesajen ya, seperti ya namanya sesajen banyak gitu ya, dia beli sesajen. Si sundel bolong itu datang mendekat. Si kakek itu ngomong, Neng, gimana kalau kamu mau dibikin anak angkat, saya mau enggak? Kira-kira kalau kamu bener mau diangkat jadi anak angkat, kamu diem, jangan ngelawan. Kalau mau, kalau enggak ya terserah, mau ngelawan mau enggak nggak tahu. Jadi si sundel bolong itu diem, malah duduk, jadi badannya tentu duduk. Terus si kakek itu dia loncat ke atas, jadi kepalanya tuh dipaku si sundel bolong tuh. Itu kejadiannya malam Jumat Kliwon 1 Suro. Udah dipaku kepalanya si sundel bolong itu, jadi si sundel bolong itu jatuh roboh ya, seperti orang roboh aja, pingsan begitu. Udah roboh begitu, telentang, dia bangun, terus niban lagi. Udah niban, itu yang namanya terang bulan tadinya gelap, menjadi gelap gulita, nggak kelihat jari, nggak apa, saking gelapnya. Udah begitu, udah ya mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lagi, itu mulai terang sedikit, itu udah terang benderang. Terus yang tadinya sundel bolong itu berubah jadi gadis cantik, gadis cantik. Terus sama si kakek itu, si perempuan itu tuh dipangku gitu ya, digendong bawa ke rumahnya, dikasihin sama si nenek ini kita dapat anak, ini kita punya anak sekarang, ini perempuan cantik. Oh mana? Oh iya, dari mana kek? Itu ada ini anak, tadi ketemu dari tebing, ini pingsan. Oh gitu ya, ya udah kek, kita sayangi aja, kita urus aja di sini biar gede, biar sehat gitu. Ya nggak apa-apa. Udah dibersihin sama si nenek tuh, dibersihin, dikasih mandi. Udah itu benar yang namanya cewek itu ya, perempuan itu cantik, ya ampun bener. Pas suatu hari ada yang cari rumput. Suatu hari tuh, pas si perempuan itu tuh lagi nyari kayu, si perempuan itu tuh. Pas kelihatan sama orang yang cari rumput, kebetulan orang yang cari rumput itu masih
masih bujangan. Si perempuan itu dideketin sama yang nyari rumput itu, lari tuh, si perempuan itu lari masuk ke rumah, nggak teriak-teriak, tolong ke, ada orang ngejar-ngejar. Si kakek itu keluar bawa golok panjang. Malah si orang yang cari rumput tadi tuh mau dibas, mau dibunuh gitu. Tapi si anak yang udah itu langsung ampunan. Maaf ke, saya nggak bakal mengganggu, nggak, saya terus kesini tuh mau nyari rumput, pas kelihatan ada perempuan lagi cari kayu, kata si orang itu. Terus kata si kakek, oh itu anak saya. Itu anak kakek, iya itu anak saya, kata itu. Udah gitu, jadi si yang nyari rumput itu dibawa masuk ke rumah, dikasih minum, kasih apa ya, yang namanya tamu gitu, dihormat, dihargai sama si kakek tuh. Tapi si pencari rumput itu matanya tuh selalu nyolong, ngeliatin terus tuh si perempuan itu, saking cantiknya itu. Pas kelihatan sama si kakek, terus si kakek itu nanya, kamu kok ngeliat terus sama anak saya, kamu gimana? Enggak, kayak biasa-biasa aja. Begitu ya, udah ngobrol sana sini, udah ngelantur itu ngobrolnya. Itu si anak muda itu ingat bahwa dia tuh mau cari rumput. Oh ya kek, maaf ya kek, ini saya tuh dari rumah ke sini tuh mau cari rumput, tujuannya tuh. Ya udah, kata si kakek tuh, ya udah kamu yang mau nyari rumput, cari rumput aja. Tapi nih, kata si kakek tuh, ini saya ngomong sama kamu, tolong jangan, ini di sini ada anak saya di sini, tolong jangan sampai cerita-cerita sama orang-orang, terutama jejaka bujangan, tolong jangan sampai dikasih tahu. Udah, kalau kamu yang udah tahu sih tahu aja kamu sendiri. Ya kek, ya enggak bakal saya cerita. Udah diamanan begitu, si jejaka itu langsung ngambil rumput. Tapi pikirannya tuh itu si jejaka itu, si anak muda itu pikirannya tuh selalu ingat terus sama si perempuan itu. Malah sampai tangannya keiris juga, nggak berasa sampai keiris. Itu nyari rumput ya, pikirannya ngacok gitu, ingat terus sama perempuan itu. Tangannya tuh, kelingkingnya tuh sampai lepas satu, saking alat itu mengambil itunya tuh seperti ya kata orang Sunda si arit gitu ya. Itu tuh kelingkingnya tuh sampai lepas, nggak berasa tuh dikarenakan itu si anak muda itu selalu mikirin terus. Udah begitu makin rumputnya makin lama mungkin si anak muda itu mungkin kehabisan darah atau kekurangan darah, kurang tahu gitu ya. Lama kelamaan si anak muda itu pingsan, lagi pingsan begitu. Terus ada datang lagi yang ya bisa dibilang tua lah. Dia lagi mau nyari kayu, pas lari ke sebelah ya, dia pas ngeliat, kata si orang yang agak tuaan itu, ini kayak ada orang lagi tiduran atau orang mati itu ya. Jadi si orang yang tuaan itu mendekat, udah dekat, dia kaget, di situ banyak darah itu dari kelingking. Dikiranya si orang itu tuh, si anak muda itu dikiranya itu bunuh diri, padahal enggak. Terus dideketin, terus dibangun, nggak bangun, pas kelihatan tangannya tuh, kelingkingnya tuh udah lepas. Langsung si orang itu tuh, si orang yang tua itu langsung tangannya diikat, malah sampai pakai bajunya diikatnya tuh sampai disobek. Diikat langsung dibawa ke kampung, ya lumayan jauh ya sih. Itu ketemu tuh udah agak sorean.
Langsung tuh anak muda itu langsung sama si orang yang tua itu langsung digendong, dibawa lari ke kampung. Jadi di jalan itu pas sampai udah ke kampung dia teriak-teriak, kata saya yang itu, ini saya nemu orang mati. Kebetulan orang tua si anak muda itu ada pas meranin, deketin, dia ngeliat wajahnya, wah itu anak saya, langsung teriak, nangis kedua orang tuanya tuh, sampai adiknya semuanya itu saudara-saudara pada nangis. Masukin, dibawa ke rumah, masuk, udah diobatin ya si kelingkingnya, jadi jarinya tinggal 4. Lama-lama sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, udah sebulan lebih tangannya tuh udah sembuh. Tapi si anak muda itu hidupnya tuh nggak ada gairah, nggak ada. Dia hidupnya selalu bengong, selalu merenung. Terus si orang tuanya tuh kaget, dia nanya, kok kenapa kamu sesudahnya kejadian begitu kok kamu kelihatannya seperti merenung, seperti ngelamun, emang punya pikiran apa? Enggak ada apa-apa. Ah yang benar kamu, enggak ada apa-apa. Tapi sih jadi benar-benar itu dirahasiakan tuh, ini emang benar-benar dirahasiakan. Udah itu mungkin udah kelamaan dia udah nggak kuat beban pengen ketemu gitu, dia langsung lari lagi ke hutan, ke tempat yang tempo hari itu. Tapi yang tempat tempo hari itu nggak ketemu, enggak. Dia sampai nyari sampai putar-putar yang namanya hutan itu, hutan belantara, dicari sama orang itu tuh. Dicari sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hampir setahun tuh, tapi nggak ketemu. Dia saking bingungnya, saking gimana tuh itu orang si anak muda itu saking bingung. Dia duduk di dekat, kebetulan di situ ada guha di situ tuh, kebetulan duduk di pinggiran, di mulut gua itu duduk dia merenung, kemana orang yang perempuan itu tuh namanya siapa, orang mana, kok sampai saya cari-cari sampai sekarang nggak ketemu. Terus dia ngerutuk, kalau bener manusia mungkin saya, kalau dia mau saya kawin, kata si anak muda itu. Kalau seperti makhluk-makhluk lain ya mungkin dibikin saudara atau yang mana. Dia saking udah kebingungan gimana di situ duduk sejam 2 jam nggak tahu. Itu kemalaman 2 malam tuh dia langsung duduk. Jadi duduknya nggak asal duduk aja, enggak, dia tuh meditasi. Dia munajat, minta sama yang kuasa, berdoa sama yang kuasa, minta dipertemukan lagi sama si perempuan tadi. Ya bisa dibilang tapa lah. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, selalu begitu tapa, munajat, minta, wirid, zikir. Ya sholatnya nggak pernah ketinggalan, ya baca-bacanya. Mungkin dia karena kan di situ tuh mungkin ya mungkin si anak itu mungkin keluaran pesantren, mungkin dia kadang-kadang membaca-baca ayat-ayat. Jadi itu selalu mengumandangkan ayat-ayat Quran tuh, kalau malam, dah siang, tak malam. Tapi sambil duduk di situ batu tuh, sholatnya, wiridnya selalu itu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Pendek cerita ya kurang lebihnya tuh ya sekitar 3 bulan kurang lebihnya tuh. Itu si kakek tadi tuh lewat. Si kakek itu udah cari madu lebah. Pas si kakek itu udah cari lebah, pas lewat ke situ ngeliatin di mulut gitu ada orang lagi duduk. Si kakek itu berpikir
ini kayak anak ini kayak kenal, tapi kenal di mana ya, kata si kakek itu dalam hatinya tuh. Kenal di mana? Terus dia penasaran, si kakek itu penasaran. Selangkah dua langkah mendekat terus, udah deket. Pas dilihat, oh ini anak yang tempo hari datang ke rumah. Tapi si kakek itu, jadi si anak itu, anak muda itu, dia lagi matanya lagi tertutup, jadi nggak tahu bahwa si kakek itu datang, nggak tahu. Si kakek udah begitu, udah deket, udah jelas, udah nampak wajahnya kenal yang tempo hari datang ke rumahnya. Dia tergegas, langsung pergi. Itu baru dapat madunya ya sedikit lah, baru dapat sedikit. Dia langsung si kakek itu tergegas pulang. Udah nyampe ke rumahnya, langsung teriak-teriak, nek, sini nek. Ada apa ke? Mana si Neng? Tuh ada di dapur, dipanggil si nenek, sejam sini itu dipanggil. Masih kakek itu ngomong, Neng, kamu jangan pergi jauh-jauh, pokoknya usahakan jangan pergi, kalau bisa jangan keluar rumah lah. Bak ada apa ke? Ya udah janganlah, kamu diam di rumah. Masalahnya takut ada masalah yang baru, takut. Terus si nenek itu nanya lagi, emang ada apa ke? Udah jangan banyak omong, udah diam, ikutin aja kata-kata kakek, kamu jangan kemana-mana. Jadi si gadis itu tuh manut gak pernah kemana-mana. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ya mungkin si perempuan itu, si gadis itu mungkin jenuh diam di rumah tuh. Jenuh gimana diam di rumah. Terus suatu saat si anak itu keluar rumah. Sama si nenek itu disuruh nyari jamur, kebetulan waktu itu tuh musim hujan. Kebetulan. Nih sini nih. Iya nih, ada apa nih? Nih tolong nih cari jamur buat ntar makan. Oh iya nih. Terus si gadis itu tuh langsung pergi nyari jamur. Tapi si anak muda itu nggak jauh dari mulut gua tuh, nggak jauh di situ tuh. Udah berbulan-bulan itu tuh. Yang namanya keluarganya itu di kampung udah nyari ke sana ke sini, udah nyari. Tapi anak itu benar-benar itikannya tuh pengen tahu si perempuan itu. Pas begitu si perempuan itu dari kejauhan samar-samar kelihatan ada orang yang lagi duduk di mulut. Yang si perempuan tuh mendekat. Udah dekat sekitar beberapa meter, si anak muda itu langsung melek, mungkin dikarenakan jodoh atau gimana itu kurang tahu lah. Udah langsung matanya melek, udah matanya buka, ngeliat tuh anak si perempuan itu. Langsung dia bangun, langsung mau memeluk sama perempuan itu. Si perempuan itu teriak minta tolong. Pas kedengaran sama si kakek, itu larinya. Udah udah deket. Terus ditanya, ada apa nih? Itu orang-orang itu meluk saya, kata si anak muda itu. Enggak, saya nggak bakalan meluk, enggak. Saya tahu nggak boleh, itu bukan muslim. Terus si kakek itu nanya, kenapa kamu berminggu-minggu, berbulan-bulan di sini? Ya nggak bisa dibilang tahunan sih. Kenapa? Ada maksud apaan? Kamu pengen kaya atau pengen apa? Si anak muda itu jawab,
Enggak, kayak saya tuh di sini bukannya tetap untuk cari kesaktian, bukan cari untuk pesugihan, bukan. Saya tuh dulu pernah ketemu sama si Neng ini. Jadi saya tuh di sini tuh bukannya apa, pengen ketemu sama si Neng. Kok kamu bener-bener nekat pengen ketemu sama anak saya sampai bertapa begitu? Iya, kayak saya saking udah kangennya, sudah pengen ketemunya siang malam. Nah sekarang begini aja, kalau udah ketemu begini gimana? Ya enggak, saya kalau udah ketemu begini sih ya udah, saya mau pulang. Iya, kata si anak muda itu. Jadi kamu maksudnya gimana? Kok kayak ini kamu berbulan-bulan, berminggu-minggu tanpa di sini pengen ketemu, sekarang udah ketemu begitu kamu udah pengen pulang gimana? Ya udah, kayak saya sih udah, ya kalau udah ketemu saya udah, saya pengen pulang. Jadi si kakek itu juga menggeleng-geleng kepala. Jadi heran gitu melihat anak muda itu, heran aja tuh. Udah, tapi si anak muda itu nggak nanya nama perempuan itu atau kakek namanya siapa, nenek namanya siapa, enggak. Dia udah memandang perempuan cantik itu, udah diem, langsung dia pergi lagi. Udah nyampe ke kampungnya, baru cerita sama keluarganya, sama orang tuanya ditanya, kamu dari mana? Berminggu-minggu, berbulan-bulan baru pulang. Kamu habis apa di mana? Habis cari-cari apa? Jadi si anak muda itu terus terang sama orang tuanya bahwa saya itu diem di mulut gua itu, duduk di mulut gua itu pengen ketemu. Di hutan ada gadis cantiknya bukan main, cantiknya habis-habisan. Jadi maksudnya gimana? Iya, sekarang udah ketemu sama perempuan itu, terus gimana, ngobrol? Enggak, cuma sama bapaknya aja, sama kakek, sama neneknya. Udah begitu gimana? Enggak apa, udah ketemu ya udah aja pulang. Itu yang namanya orang tuanya itu malah ketawa, ngeledek sama anaknya. Terus anak itu tercengang juga, kenapa ketawa pak? Ya kamu gimana pikirannya? Udah lama kamu di situ, ya bisa dibilang bertapa, kok udah ketemu bukannya cari nanya namanya siapa, kampungnya kampung apa, gitu. Kamu nggak nanya, enggak pak. Kamu bener-bener kamu berpikirnya udah nggak apa-apa pak, kata si anak muda tuh. Udah itu si anak muda itu langsung ke kamar mandi, bersih, udah beres begitu. Udah mandi, udah beres, udah makan segala-gala, dia langsung lari ke masjid sholat asar. Itu di waktu sholat asar tuh dia pikirannya tuh sama perempuan itu aja, pikirannya tuh perempuan. Asar, maghrib, isya, itu anak muda itu nggak pernah pulang di masjid itu. Suatu malam dia dapat wangsit, dikasih wangsit, udah dapat wangsit. Malam-malam sekitar jam 11 malam disuruh pergi ke hutan lagi. Si anak muda itu dia nggak mikir panjang, si anak muda tuh ya, dia langsung dapat wangsit, udah langsung lari ke hutan, terus sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Udah lama kelamaan itu ketemu, ya mungkin udah karena ya kehendak yang kuasa tuh. Pas jalannya tuh pas di depan rumahnya tuh, di situ kelihatan ada gubuk, ada lampu ya pakai, kalau dulu sih ya seperti minyaknya tuh minyak apa ya, bukan seperti sekarang ya pakai minyak jarak. Kalau dulu tuh minyak jarak
Pas dari kejauhan tuh samar-samar ada gubuk, ada nyala lampu kecil. Dia makin lama makin dekat, makin lama udah nyampe ke rumahnya, si pemuda itu salam langsung datang si kakek keluar nyambut salamnya, udah masuk, suruh masuk. Ditanya lagi, kamu dari mana? Enggak, kayak saya tuh dari masjid, saya dapat wangsit suruh ke sini. Maksudnya nggak tahu, saya disuruh ke sini. Oh gitu, nggak masalah. Jadi si anak muda itu dia waktu duduk dengan si kakek itu, ya kalau si nenek kan udah tidur, udah malam. Jadi matanya tuh Clara kelirik nolong nyari si perempuan itu nyari. Terus si kakeknya tuh masuk kamar. Udah masuk kamar.